masih bisa diberi nikmat kesehatan, keimanan sehingga bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Metrodos Sukarman, yang kami hormati guru saya Bapak Junaidi, Bapak Adang, dan semua guru-guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terutama yang istimewa adalah para CGP. Ada 4 orang mungkin satu dalam perjalanan sih, Ibu Dewi, Ibu Eko, Ibu Hermen, dan Bapak Hairil. Saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan kali pertama, pembukaan. Saudaraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pengajar praktik Bapak Sadik dan Ibu Afiatus Rizkiyah, juga yang kami hormati Bapak Ibu para wakasek, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan yang saya hormati, lebih khusus calon guru penggerak Ibu Dewi, Ibu Eko, Bu Hermeng, dan Bapak Hairil yang masih dalam perjalanan, yang juga saya hormati. Tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan di pagi hari ini kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena di pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, yang telah mendapatkan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga dengan limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di salah satu tempat untuk melaksanakan salah satu agenda yang merupakan tindak lanjut pendampingan calon guru penggerak yang kedua, ya Mas ya, di angkatan yang kelima, dengan harapan mudah-mudahan adanya kegiatan ini yang pertama akan dapat meningkatkan kompetensi kita selaku seorang pendidik, ya, di mana kita dihadapi dengan kurikulum yang baru. Yang kedua, dengan harapan mudah-mudahan hadirnya calon guru penggerak di angkatan yang kelima ini bisa
memberikan warna dan perubahan SMA kita yang kita cintai ini dari yang baik mudah-mudahan akan berubah menjadi yang lebih baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di pertemuan kita kali ini, saya juga sama seperti Bu Dewi dan yang lainnya nanti akan memaparkan visi guru penggerak yang saya prakarsai. Visi guru penggerak ini diawali dari impian saya tentang murid saya di masa depan. Impian saya tentang murid saya di masa depan yaitu berprestasi, cinta lingkungan, berwawasan global, menjunjung tinggi budaya, kearifan lokal, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Next. Dari impian saya itu kemudian muncul harapan yang ingin saya harapkan dari murid. Di antaranya harapan yang pertama adalah murid saya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian murid saya memiliki wawasan global, mampu membagikan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu memberikan alternatif pemikiran global. Kemudian yang ketiga, murid saya cinta terhadap lingkungan dan belajar hidup bersih. Yang keempat, murid saya memahami budaya dan yang positif. Jadi potensi-potensi atau raihan-raihan positif yang telah diraih oleh sekolah kita misalnya, atau yang diraih oleh saya dalam pembelajaran itu kemudian dijadikan bahan untuk menggali mimpi pada tahap selanjutnya atau dream. Kemudian C, jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini diharapkan membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil maupun sederhana ataupun langkah yang besar. Tindakan ini diharapkan juga dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses dari perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Kemudian yang selanjutnya atur eksekusi. Pada tahap ini dalam pengambilan keputusan memulai budaya belajar apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat, kemudian untuk mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Dan tindakan di tahap ini dilakukan untuk mengatur rencana yang telah dikemukakan di jabarkan rencana tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari visi dan misi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam rangka pendampingan individu. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan perubahan besar bagi sekolah kita. Di sini kami para calon guru penggerak, sebelum kita memulai diskusi, kita akan memberikan presentasi terlebih dahulu visi dari kami. Karena pada modul 1.3 kami diberi pelajaran tentang bagaimana membuat visi dan membuat prakarsa perubahan di sekolah. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan sebentar saja visi dan prakarsa perubahan kami untuk sekolah di SMA Negeri 1 Solo. Dan tentunya pasti kami memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Di sini saya akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan. Baik, lanjut. Jadi mainstreamnya sama apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa visi misi Bapak Ibu semua itu tidaklah serta-merta merubah visi misi yang sudah disusun baku oleh tim pengembang kurikulum, tidak. Tapi bahwa Bapak Ibu itu punya ide-ide yang bagus, mungkin kita akan sempurnakan di masa
perubahan ke depan. Karena memang visi itu bisa saja terjadi perubahan. Kalau saya menjawab bahwa apakah visi kita ini sudah berpihak kepada murid, maka kalau saya memandang iya. Karena terwujudnya pelajar Pancasila itu kan memang menjadi merek yang harus kita wujudkan bersama. Maka kita sampaikan di situ terwujudnya pelajar Pancasila. Tapi pada pelajar Pancasila yang seperti apa? Misalnya, maka kita katakan yang agamis. Kenapa yang agamis? Karena memang kita ini mewujudkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada di misi yang pertama. Di misi pertama itu adalah melaksanakan, mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Benar. Jadi di sini sudah ada, ya sudah dirasakanlah Bapak Ibu semua. Yang ada di Semansa itu sudah merasakan. Ada BTHQ misalnya, ada Dinia. Sesuatu yang tidak ada di sekolah lain. Saya yakin tidak ada di sekolah lain. Di sini ada kelas tahfidz, kemudian macam-macam lah. Jadi itu sebenarnya bentuk pengamalan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, unggul misalnya. Seperti disampaikan oleh Pak Heril tadi, dalam untuk menciptakan prestasi sesuai unggul, di samping akademik dan non akademik misalnya, kita sudah bentuk kelompok-kelompok belajar misalnya. Kelompok belajar prestasi, kelompok belajar berprestasi kita himpun sendiri. Kemudian kelompok belajar cepat kita himpun sendiri. Kelompok belajar lambat kita himpun sendiri. Bahkan kalau kurang itu masih ada misalkan layanan kelompok belajar lambat melalui program semester pendek. Ada semester pendek lanjut misalnya. Itu semua dan saya pikir hanya ada di sini. Tidak ada di sekolah lain itu. Inilah keunikan kita. Kenapa kita lakukan seperti itu? Yang supaya berhasil semua. Artinya bahwa mereka itu tidak serta-merta dapat nilai besar kamu udah kamu tuntas, enggak. Jadi harus berproses. Tidak semudah itu kalian dapat. Dan ini bisa dirasakan ketika dia di perguruan tinggi nanti. Oh ternyata untuk dapat nilai 75 misalnya tidak mudah. Maka harus berproses. Yang didiskusikan itu bukan visi dan misi yang dipaparkan tadi oleh 4 kader tadi. Bukan itu calon tadi. Masalahnya yang Pak Haji Jun yang kurikulum dari SMA 1 itu kan artinya tidak perlu didiskusikan di sini, katanya kepala sekolah tadi, biar tidak berpanjang lebar karena barangkali guru-guru juga punya kegiatan yang lain. Jadi yang didiskusikan adalah masing-masing visi dan misi yang dipaparkan tadi oleh para calon, barangkali itu ya. Yang kedua barangkali ada bahasa apa yang betul siswa, peserta didik atau pelajar. Tadi dari ketiga penyaji ya, 4 ya, ada saya 3, ada peserta didik, ada siswa, ada pelajar. Jadi mohon yang mana yang baku yang digunakan sekarang. Mohon maaf kalau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pengembangan literasi di SMA Negeri 1 Sumeneb, untuk Madin memang yang maksimal berjalan itu adalah Madinnya jurnal, anak jurnal. Untuk program Madin kelas memang sebenarnya sudah diprogramkan juga pada saat kita membahas di aula itu yang kemarin Pak, review kurikulum, termasuk pengadaan pojok buku di kelas itu sudah. Cuma begini kendalanya, pada saat pelaksanaannya kalau tidak diserahkan ke mungkin wali kelas atau kepada guru bahasa Indonesianya mungkin ya, ini susah karena anak ketika tidak ada penilaian tidak akan mengerjakan secara maksimal. Seperti membaca buku 15 menit itu, nanti endingnya adalah mereka melakukan semacam resensi, misalnya membuat esai, tanggapan kritis gitu ya, di sebuah buku yang sudah kami sediakan. Itu pun kalau misalnya tidak ada nilai juga, siswa kadang agak enggan untuk melakukan. Jadi
Jadi untuk itu memang diserahkan ke guru bahasa Indonesia masing-masing. Sehingga karena masih ini berjalan, untuk mading memang hanya beberapa kelas yang berjalan. Nah ini memang butuh apa ya? Program sudah ada, hanya tinggal tindak lanjut, kemudian semacam controllingnya juga, pengawasannya, dan ini diserahkan semuanya ke tim literasi. Itu yang pertanyaan kami gitu ya, karena terus terang kita guru bahasa Indonesia sudah koreksi untuk tulisan itu juga sudah cukup banyak ya terus terangnya. Nah, ini tuh bagaimana dari sekolah misalnya, apakah memang akan diserahkan ke tim literasi termasuk pengelolaan mading kelas itu. Kami tim literasi sempat berunding tentang ini. Kalau semuanya tim literasi, pengawasan pojok buku, kemudian mading kelas, semua tim literasi, sementara kami juga dibebani satu lembaga lagi, satu semacam ini, selain literasi kita juga bergandengan dengan riset. Nah, kalau kita hanya berjumlah sekarang 9 orang gitu. 9 orang. Nah, ini mungkin sekolah yang bisa menjawab apakah semuanya kita buat program yang melaksanakan ini termasuk controllingnya. Ada masalah literasi, masalah mading. Itu perubahannya seperti apa? Nanti itu akan dianggap saja digandengkan dengan misi SMA 1 yang mana gitu loh. Jadi biar tepat istilahnya, biar enggak satu ini bicara literasi, satu bicara kayak gini. Tadi kan seperti yang dikatakan sama Bu Im itu bisa dikatakan undang-undangnya Bu Im. Nah, undangnya Bu Im dengan literasi dikasih beban seperti ini, ditambah lagi ini dan tambah ini. Programnya sudah ada, cuma pemantauan pelaksanaan itu memang longgar karena tidak tahu tugas siapa. Iya, itu kan teknisnya. Jadi sekarang ini, jadi visi yang dari calon guru penggerak, nanti prakarsa perubahannya itu apa? Nanti itu relasinya dengan visinya yang mana yang sama satu, jadi gitu. Jadi biar lebih visi ya. Terima kasih. Guru penggerak yang mungkin kita belajar bersama dengan harapan mudah-mudahan akan dapat menutupi kekurangan yang harus kita